Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali lagi bersama saya di Outpod, Outdoor Podcast. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sesuatu yang berbeda, yaitu tentang pendakian gunung. Nah, di mana pada kesempatan sebelumnya hostnya sedang ada urusan, jadi saya menggantikan di sini. Dan perkenalkan diri sebelumnya, nama saya Alang. Dan juga beliau mempunyai hobi yaitu naik gunung, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Mungkin langsung aja kita undang Bang Faris Makarim. Boleh Bang masuk? Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini dari mana perjalanan barusan? Dari rumah lah biasa. Dari rumah. Iya. Jadi teman-teman udah ada di samping kita narasumber kita Bang Faris Makarim. Boleh Bang mungkin diperkenalkan dirinya, sekilas biodatanya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Faris Makarim Pranoto Putra. Asalnya dari Bandung. Kebetulan saya alumni Universitas Darun Najah, lulus tahun 2023 tahun lalu, belum lama. Dan memang kebetulan dari semenjak lulus sekolah SMA pesantren, saya banyak menyukai tentang kegiatan-kegiatan alam. Saya pun sempat bergabung UKM Mapala ketika masa kuliah di Universitas Darun Najah yang kegiatannya banyak, yang memang Mapala itu tidak hanya tentang naik gunung. Benar. Banyak banget kegiatan dari Mapala. Yang biasanya Mapala itu ada climbing, habis itu susur gua, rafting, naik gunung, dan masih banyak lagi. Cuman yang banyak kita ketahui, banyak orang salah pemahaman tentang pencinta alam itu, yang orang-orang banyak tahu hanya naik gunung saja. Yang padahal bahwa nama kita pencinta alam, alam itu bukan hanya gunung ya. Benar. Ada laut, ada pantai, ada sungai, ada gua, yang dimana kita bisa jelajahi. Oke, gitu. Baik. Jadi Bang Faris di sini udah lulus berarti Bang ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemarin lancar berarti, skripsian lancar. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Berarti lulusan tahun 23. 2023. Baru tahun lalu banget Bang. Baru tahun lalu. Berarti sekarang boleh tahu kesibukannya apa nih? Sekarang kesibukannya mengajar di pesantren Darun Najah. Mengajar di pesantren Darun Najah. Iya. Sebagai guru. Sebagai guru. Jadi teman-teman, beliau ini sudah lulus tapi tetap mengabdikan dirinya di Pondok Pesantren Darun Najah. Iya, Ini sangat luar biasa sekali. Nah, Bang Faris, kan kita membahas topik tentang pendakian. Iya. Atau tentang pendakian dan juga pencinta alam. Iya. Nah, Bang Faris nih yang saya dengar-dengar ini suka nih naik gunung katanya. Alhamdulillah. Terus tadi juga dalam perkenalan pernah ikut UKM Mapala. Iya. Nah, itu kalau boleh tahu di tahun berapa tuh Bang ikut UKM Mapala? UKM Mapala ikut di tahun 2021 sampai 2022 berarti. Oh, berarti kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Iya. Nah, selama Bang Faris dalam UKM Mapala, kegiatannya apa aja tuh yang pernah Abang lewati di UKM? Sebenarnya ketika masa ikut di UKM Mapala itu belum bisa all out dalam kegiatan. Waktu itu baru hanya ikut kumpul koordinasi, ngobrol-ngobrol santai dengan Makopala di Budi Luhur. Oke. Lalu kita diskusi-diskusi dengan anggota Mapala yang lain. Lalu pernah ada camping ceria, baru itu saja sih. Memang kebetulan ketika itu sudah mengajar juga di Darun Najah. Oke. Jadi banyak bentrok lah, ingin mengikuti kegiatan Mapala tetapi bentrok dengan mengajar. Karena mengajar ya dalam pengabdian pun ya kita nggak bisa kita tinggalkan juga gitu. Jadi kalau masa-masa libur, masa-masa kosong, saya sendiri bisa join gitu dalam kegiatan seperti itu. Oh baik. Jadi kegiatan tadi di UKM Mapala ada camping ceria, Iya. kemudian juga sempat ada climbing, Iya. studi banding bersama Universitas Budi Luhur. Iya. Oh, berarti banyak kegiatan dari Mapala ini yang bisa diikutin sama mahasiswa sebenarnya. Banyak Bang, ya? sebenarnya. Banyak sebenarnya. Oke.
Nah, kita mau fokus dalam pendakian nih. Oke. Karena pendakian ini belakangan ini tuh sangat marak nih teman-teman. Kalau teman-teman lihat itu influencer sekarang itu ketika gabut ya bang, Iya, banyak naik gunung. betul. Terus juga kalau kita lihat salah satu pencipta lagu Versa Bersari. Ya. Wah, teman-teman siapa yang kenal Versa Bersari? Beliau itu juga salah satu panutan saya bang. Oke, Dalam naik mantap, gunung. mantap. Di mana dia juga berpuisi, Ya. dia juga membuat lagu-lagu yang sangat indah lah. Dan Ya. banyak juga lagunya yang tercipta ketika dalam pendakian. Betul. Itu Versa Bersari luar biasa. Nah, Bang Faris sendiri awal pertama kali naik gunung tahun berapa tuh Bang? Sebenarnya saya sendiri ikut dalam pendakian naik gunung itu belum lama sih hitungan. Belum lama tuh. Karena di tahun 2021 akhir. Oh, masih baru berarti Masih ya. baru, Masih hangat ya. masih hangat. Pada saat itu kebetulan di Darunaja dijadikan pembimbing untuk kegiatan santri pencinta alam. Yang dimana waktu itu pendakian pertama ke Gunung Papandayan di Garut. Gunung Papandayan. Gunung Papandayan itu camping di Pondok Salada, pesertanya sekitar 25 orang. Itulah awal Putra mula atau putri pendakian. Itu putra. Putra. Oke. Ya, itulah pendakian pertama. Yang sebenarnya udah dari zaman sekolah udah suka dengan alam. Cuman masih suka jalan-jalannya ya ke Curug, ke hutan-hutan pinus, baru sekedar itulah. Nah, kalau pendakian gunung baru disampailah di tahun 2021 akhir itu. Itu. Kemana itu? Itu ke Gunung Papandayan tadi. Yang Papandayan tadi. Iya. Itu yang jadi pendakian pertama. Pendakian pertama. Oke. Kemudian di pendakian pertama abang nih. Iya. Berarti sebelumnya udah pernah trekking nggak? Trekking Curug aja sih. Curug. Iya. Curug biasa ya teman-teman ya. Kita parkir jalan 2 jam sampai di Curug. Betul. Curug mana gitu bang? Kalau boleh sharing-sharing gitu. Curug Lembah Tepus pernah. Lembah Tepus pernah. Ya. Kasus Curug di daerah Lampung waktu itu pernah lagi liburan keluarga. Sampai Lampung nih main Ya, sampai Lampung nih. kebetulan emang lagi kumpul keluarga di Lampung. Oh. Terus keluarga ngajak main ke Curug kebetulan. Curug apa namanya lupa cuma. Oke. Belum banyak banget sih Curug waktu itu. Sama pernah ke hutan-hutan pinus di daerah Taman Nasional Gunung Salak situ. Di Taman Nasional Gunung Iya, Salak. situ kan banyak curug, banyak hutan-hutan pinus dan sebagainya. Di itu awal mulai trekking. Iya. Trekking ringan ya bang ya. Trekking ringan. Kemudian pendakian pertama kali di tahun 2021 Akhir Desember. di bulan Desember dan itu pun Gunung Papandayan. Iya. Nah, di pendakian pertama abang itu posisinya abang sebagai peserta atau udah langsung menjadi koordinator? Waktu itu sebagai koordinator peserta. Wah, berarti kan abang pertama kali nih naik gunung. Itu. Tapi udah langsung jadi koordinator. Betul. Gimana tuh bang? Bisa tiba-tiba kan kita kalau mau naik gunung nih biasanya kan kita ikut orang dulu lah. Ya, betul. Ini abang baru pertama kali Ya. langsung jadi koordinator. Itu Ya. gimana ceritanya tuh? Ya, alhamdulillahnya waktu itu kita ambil pelajarannya. Saya nggak sendiri sebagai sendiri. koordinator. Hmm. Tapi ada 3 orang yang kebetulan 2 orang itu sebelumnya udah pernah naik gunung. Jadi di situ saya sebagai koordinator pembimbing anak-anak peserta dan sebagai pembelajaran juga dari pembimbing yang sudah berpengalaman. Jadi walaupun masih pertama dan dijadikan koordinator peserta, tetapi saya sendiri belajar dari pembimbing-pembimbing yang sudah berpengalaman pada saat itu. Jadi meskipun jadi koordinator tapi adik koordinator kali bang. Betul. Masih ada yang dituakan di situ. Betul. Oke. Nah setelah Gunung Papandayan tuh bang, itu kan pertama kali trip bersama Darunaja. Ya, Trip-trip selanjutnya nih, yang mungkin sama teman-teman atau sama murid-murid lainnya, ya. kemana tuh bang? Setelah dari Papandayan tahun 2021 akhir, saya ke Gunung Cermai yang dikenal dengan Atap Jawa Barat ya. Atap Jawa Barat, Ya. itu menjadi gunung tertinggi di Jawa Barat. Ya? Iya betul, itu Gunung Cermai itu di daerah Kuningan dan Majalengka. Itu waktu itu sama teman-teman ada sekitar 13 orang setelah libur Lebaran waktu itu. Tahun 2022. 2022. Itu tahun 2022 pertengahan setelah Lebaran itu menjadi pendakian kedua bersama teman-teman yang udah berpengalaman dan adapun teman-teman yang baru naik pertama kali itu ke Gunung Cermai. Gunung Cermai.
Nah, Gunung Ciremai ini salah satu gunung yang menarik di Jawa Barat, teman-teman. Betul. Karena apa, Bang? Kita tuh kalau pendaki suka kenal Bagas. Ya. Nah, katanya di Bagas itu, teman-teman, di sana tuh liar ya, Bang. Betul. Mungkin boleh diceritakan nih, Bang. Gimana pengalamannya mendaki Gunung Ciremai dan juga ada nggak ketemu sama Bagas? Oke. Silakan, Bang. Waktu itu ber-13 perjalanan dari Jakarta naik mobil. Kita 2 mobil ke Cirebon dulu. Kebetulan ada pesantren teman di sana. Kita singgah istirahat. Besokannya baru kita jalan ke base camp Gunung Ciremai via Palutungan. Siap, Bang. Kita nyampe sana sekitar jam 9. Kita urus simaksi, cek kesehatan. Ketika kita mau jalan sekitar jam 10 lewat, nggak taunya malah hujan. Oke. Akhirnya kita nggak mau maksa, kita tunggu reda dulu. Akhirnya kita baru jalan sekitar jam setengah 12 siang loh. Dan itu Ciremai via Palutungan itu seingat saya ada 8 pos. 8 pos yang dimana dari base camp kita mesti jalan sekitar 20 menit sampai pintu rimba. Pintu rimba itu biasa kita kenal Gapura. Gapura pintu masuk jalur pendakian. Yang dimana biasanya ketika kita jalan dari base camp menuju pintu rimba atau Gapura itu masih area pemukiman warga ataupun perkebunan warga gitu. Tetapi kalau kita sudah sampai Gapura itu kita sudah masuk ke jalur pendakian. Yang dimana sudah mulai hutan-hutan semua kanan kirinya. Sebenarnya pendakian Gunung Ciremai ini yang kedua yang paling banyak ceritanya. Paling berkesan mungkin. Paling berkesan iya, paling banyak pelajaran yang diambil iya untuk pendakian-pendakian berikutnya. Karena positif dan negatifnya di situ kita dapat waktu itu. Gimana tuh, Bang? Sampai pintu rimba kita ke pos 1. Jalur paling panjang itu ya dari pintu rimba ke pos 1. Baru nemu perjalanan dari baru 1 pos aja itu udah 2 jam lebih. Udah pegel-pegel tuh, Bang, kaki. Udah pegel-pegel, bawa carrier semuanya gitu kan. Itu dari pos 1 sekitar 2 jam lebih. Di situ ada warung dan Gunung Ciremai via Palutungan itu air terkenalnya cuma ada di pos 1. Jadi kita baru minum sedikit, kita harus ngisi lagi karena sebenarnya kurang bagus juga karena mata airnya itu terlalu dekat. Kita baru jalan sedikit gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Tapi emang di situ air melimpah banget di pos 1. Kita lanjut ke pos 2, ke pos 3. Nyampe pos 3 karena saking lamanya kita dan waktu itu ber-13 itu agak lama. Kita jam 7 baru sampai pos 3. Jalan dari jam setengah 12-an. Itu pendakian terlama sih sebenarnya. Itu. Karena udah capek, udah gelap, kita nggak mau memaksakan, udah kita istirahat di camp pertama. Camp pertama itu dimulai di pos 3. Jadi tempat camp di Gunung Ciremai via Palutungan itu ada 4 pos. Pos 3, 4, 5, 6. Itu. Di pos 3 akhirnya kita istirahat, makan, sholat dan sebagainya, istirahat. Kita lalu bangun lagi jam setengah 2. Bangun setengah 2 pagi, siap-siap untuk jalan lagi ke puncak. Gitu. Kita jalan jam 2 dari pos 3. Akhirnya jalan kita sampai sholat subuh itu di pos 6. Di pos 6 sholat subuh sekitar jam 5-an. Kita lanjut ke pos 7. Sampai kita itu sudah sampai pos 7 lewat sebelum pos 8. Jadi Palutungan itu berpapasan dengan jalur Apui dari Majalengka. Simpang Apui sudah lewat. Di situ posisi air kehabisan. Air kehabisan dan kita nyampe simpang situ udah sampai jam 10 lewat. Kita jalan dari jam 2 10 pagi. Kita jalan dari jam 2 pagi dini hari sampai situ udah jam 10. Waktu itu memang kita banyak istirahat segala macam. Karena emang waktu itu posisi banyak juga yang baru pertama kali naik gunung gitu. Cuman ya kita memang dari awal udah kita santai aja gitu. Kita ambil pelajaran dari pendakian Gunung Ciremai ini. Sampailah kita berhenti, kita masih ada sisa makanan. Ya udah kita masak, kita makan.
dengan air tinggal sedikit seadanya, pokoknya kita habisin. Setelah kita berunding bagaimana baiknya, dan kebetulan di situ ada juga yang cedera luka di bagian kaki ankle. Kena ankle-nya tuh. Itu jatuh atau Lecet, jatuh ya. jatuh? Kalau Lecet itu. Jadi sepatu gesek-gesek susah juga. Hmm. Waktu itu dari perempuan yang sakit. Akhirnya nggak mau ambil resiko juga. Akhirnya kita sepakat untuk turun ke camp. Akhirnya kita di bahasa di pendakian kita gagal summit lah. Gagal sampai puncak gitu. Oke, kita turun, tapi sebenarnya ada untungnya juga kita turun. Karena setelah kita turun nyampe pos 6, gak lama di situ hujan. Kita nggak ngebayangin kalau kita maksain lanjut ke puncak yang areanya sudah batu-batuan, ditambah hujan pasti bakal lebih licin ketimbang dari tanah. Udah kita jalan turun. Setelah itu ada yang luka itu lagi diem posisi karena di belakang ada yang kepleset. Kepalanya kebentur dinding tanah. Sempat santai dan agak panik dulu, agak pusing, sempat nangis juga itu karena perempuan. Nah, ketika itu yang di depan yang kakinya luka itu lagi diem. Depannya tuh pohon gede dan ternyata di situ ada kejadian mistis, Bang. Wah. Ternyata di kejadian Abang naik Gunung Ciremai ada mistisnya. Ada mistisnya. Jadi ketika itu kita seorang pendaki perempuan ini lagi diem, tiba-tiba dia ngelihat ada sosok putih rambut panjang lewat di depannya sekali dua kali. Cuman untungnya itu udah berpengalaman dalam pendakian, jadi tidak langsung belak-belakan panik kepada teman di sampingnya. Hanya sekedar kode-kode yang menandakan bahwa dia habis melihat sesuatu. Ya, kita habis itu teman yang dikasih kode langsung ya istighfar, kita lanjut pelan-pelan sampai tenda gitu. Dan pada saat itu kita nyampe tenda lagi jam maghrib juga, udah 6:30. Jadi memang perjalanan bener-bener perjalanan terlama yang nggak tahu kenapa ya gitu. Sudah akhirnya nyampe, kita udah hujan-hujanan, kita sampai tenda, kita ganti baju gitu, ada ganti baju. Bahkan akhirnya kita sepakati kita nginep lagi semalam, yang dimana memang aturannya kita kalau dari tiketnya itu 2 hari 1 malam, tetapi karena kita urgent, kondisinya tidak memungkinkan untuk turun pada malam itu karena kondisi badan capek, sakit, akhirnya kita istirahat semalam lagi. Dan pada malam itu ada kejadian lagi. Oke, jadi tadi udah berusaha menuju summit. Ya. Kemudian ketika perjalanan turun ada kejadian. Ya, dan ketika tidur di malam kedua ada kejadian lagi. Ketika tidur di malam kedua berlanjut nih masih Bang. Berlanjut. Masih tadi yang putih-putih tadi. Nah, itu putih-putih mau diceritain sebenarnya sama temen yang dampingin yang perempuan tadi yang lihat. Oh, di malam itu tuh. Di malam ketika itu. ngecamp lagi. Iya. Oke. Awalnya sudah kode mau cerita, cuman pas mau cerita disanggah. Nanti aja ceritanya. Tunggu kita sampai base camp. Yang nggak taunya malam itu yang awalnya mau diceritain tidur, dia mimpi. Nah, dalam mimpinya ini dia lagi jalan berdua naik motor sama orang yang mau cerita. Ternyata dalam mimpi dia lagi naik motor jalan. Nah, dia ceritalah di perjalanan dalam motor itu. Jadi ceritanya yang mau diceritakan itu udah diceritain duluan dalam mimpi. Wah, itu. Kapan tuh Bang ketika perempuan tadi berarti ya? Ya. Ceritanya ketika sudah di base camp atau masih di lokasi camp? Nah, kita lanjut cerita menceritakan semuanya kita ketika sudah di base camp. Oke. Karena kita juga punya pembelajaran jika terjadi suatu hal apapun, jangan pernah kita asal ucap, asal cerita ketika masih di jalur. Benar tuh teman-teman. Buat teman-teman yang baru mulai awal pendakian, jangan atau pantang sekali buat kita mengucapkan hal-hal mistis ketika dalam perjalanan ya Pak. Betul. Karena
ditakutkan itu bisa menjadi sugesti Sugesti ke teman untuk kita. penunggu yang lainnya Iya, pun menjadi terganggu, Nah, khawatirnya seperti itu. baik untuk penunggu Iya. ataupun untuk rekan tim kita. Ya, Karena kan biasanya kalau dalam perjalanan ketika kita cerita, oh ada sesuatu tuh, ya, teman kita yang tadinya nggak takut jadi takut juga, Betul. teman-teman. Jadi itu mungkin bisa dihindari ya, Betul. Bang, ya, untuk dalam pendakian. Ya. Oke, Bang. Wah, menarik banget nih Bang Faris nih. Di Ciremai jadi pernah mengalami kejadian mistis. Tapi setelah sampai di base camp semuanya aman ya, Bang? semuanya aman. Selama besok paginya kita turun jam 7, kita sampai base camp jam 9. Setelah itu udah kita jalan pulang. Oh, Itulah Ciremai. Cerita pendakian paling terkesan iya karena hal positif dan negatifnya dapat, dan pembelajaran untuk pendakian-pendakian berikutnya kita dapatkan di Gunung Ciremai. jadi teman-teman tadi dari cerita Bang Faris bahwa persiapan itu penting ya, Bang. Penting. Kemudian juga fisik perlu diperhatikan. Ya, Dan juga dalam perjalanan itu selain fisik apalagi Bang kira-kira yang perlu kita perhatikan? Mempersiapkan diri untuk melakukan sebuah pendakian. oke. Untuk persiapan yang pertama, yang paling penting itu fisik dan mental. Fisik sama mental. Ya. Tapi yang lebih penting lagi mental. Karena banyak orang fisiknya kuat, tetapi kalau mentalnya tidak kuat akan jatuh juga. Baik. Tetapi kalau memang mental diri seseorang itu kuat ketimbang fisiknya, banyak perjalanan itu yang berhasil. Karena fisik itu bisa kita backup dengan mental yang kuat. Tetapi sekuat-kuatnya fisik, kalau mental, kalau fisik itu kan kekuatan kita di anggota tubuh yang ada. Tapi kalau mental itu kan dari hatinya, dari rohani dan jasmani juga gitu. Jadi kalau mental kita udah kuat, insya Allah fisik juga akan ikut kuat. Seperti itu. Oke, baik. Berarti teman-teman pesan dari Bang Faris buat yang ingin melakukan pendakian ya Bang, Ya, itu dipersiapkan mental secara matang. Ya. Baik secara iman, ya, baik secara Islam, itu harus dipersiapkan. ya. Nah, Bang Faris, apa saran Abang buat teman-teman yang mau memulai awal pendakian? Oke, Tapi sebelum itu Bang, kita minum dulu. oke, siap. Kita minum. Ini gelasnya bagus banget nih. Iya, Punya ini gelas dari Universitas Darun Najah teman-teman. Buat yang mau beli merchandise-nya nih, bisa langsung. Nanti ada di link deskripsi teman-teman. Langsung. Boleh Bang, diminum keren silakan. nih gelasnya. Nah, Oke, lanjut, gimana? Bang. Tadi, Ya, apa yang perlu kita persiapkan sebagai calon pendaki pemula untuk melakukan sebuah pendakian? ya. Mungkin Untuk singkat aja. sebagai pemula, yang paling gampang dan mudahnya, kita jangan melakukan pendakian sendiri. Kita ikut teman. Paling gampang kita ikut teman. Kalau ada teman pengen naik gunung, kita ikut, kita izin. Habis itu kita harus aktif juga bertanya, kira-kira apa aja yang mesti dibawa, yang memang itu sifatnya wajib, bukan kondisional. Contoh kayak sepatu gunung, habis itu jaket, terus baju-baju yang nyaman buat dipakai pendakian, headlamp, senter dan sebagainya. Sebenarnya yang penting-penting itu sarung tangan gitu. Nah, kalau kayak tas ya kita sebenarnya tas-tas yang seadanya aja dulu nggak masalah. Atau bahkan pendakian pun kalau ingin disimpelkan, kadang satu carrier itu tas gunung bisa dipakai untuk berdua. Jadi sebenarnya simpel ketika kita ingin punya keinginan dan kita punya barang-barang dan pengen tahu untuk pendakian, simpelnya kita ikut teman dulu. Kalau teman kita nggak ada, jadi banyak IO event organizer yang itu mengadakan open trip pendakian gunung. Sama misalkan ya UKM Universitas Darun Najah Mapala mengadakan pendakian gunung ke Gunung Sumbing terakhir ya. Nah itu bisa ikut join dari mahasiswa ataupun dari luar kan bisa ikut, yang belum pernah, yang masih pemula. Karena ketika kita ikut join pendakian, kita akan banyak disuguhkan. Kita hanya cukup perlu membawa barang pribadi. Karena dari segi tenda, makan, kebutuhan lain-lain biasa itu sudah ditanggung oleh IO open trip tersebut. Itu simpelnya seperti itu. Jadi buat teman-teman yang mau mulai pendakian, karena biasanya nih Bang, ketika ada teman-teman kita nih mau
Alang, Ana mau mendaki dong, tapi mahal ya alat-alatnya. Nah, itulah. itu sering banget tuh muncul Ya. tuh Bang, kita dengar-dengar nih. Ya, Itu bisa teman-teman cegah dengan ikut open trip ya Bang. betul. Karena dari mulai tenda, headlamp dan perlengkapan kecil-kecil lainnya itu dipersiapkan sama Ya. open trip itu sendiri. Ya, Kita cuma tinggal membawa perlengkapan pribadi aja teman-teman. Dan mungkin yang agak krusial sepatu kali Bang. sepatu, jaket, sleeping bag. Sepatu, jaket, sleeping bag itu yang mungkin kita harus persiapkan. Ya, Sisanya overall dipersiapkan oleh open trip. dan ataupun simpelnya ketika kita ingin membeli masih mahal, kita bisa sewa. Sewa itu biasa satu kali pendakian nggak nyampe 100.000, 30.000, 50.000, itu bisa 2 hari 1 malam selama pendakian. Bisa disewa jadi Lebih alat-alat worth ini, it, Bang. ya. Lebih worth it. Ya. Oke Bang Faris, mungkin sampai sini dulu. Oke. Tutup. Tapi sebelum itu nih Bang Faris, buat teman-teman yang ingin mendaki gunung bersama kita Betul. di Universitas Darun Najah, khususnya dalam UKM Mapala, ada nggak saran buat Bang Faris ngajak teman-teman kita pendengar outdoor podcast biar masuk ke Univ Darun Najah dan kepoin nih UKM Mapala? Oke. Silakan Bang Faris. Bagi teman-teman outdoor podcast bisa cari informasi-informasi tentang Universitas Darun Najah dari website, Instagram, dan sosial media lainnya untuk masuk ke Universitas Darun Najah. Karena kenapa Universitas Darun Najah? Karena tempatnya di pusat kota Jakarta Selatan, terjangkau di pinggir jalan, terlihat, dan dimana kita sedang ada promo diskon 75%. Woi, Dan ini UKT-nya per semester murah sekali nih. murah sekali ya Kak. Bapak? Cukup 1.600.000 itu sudah bisa membiayai 1 semester biaya kuliah di Universitas Darun Najah. Dan di dalam situ ada UKM juga Mapala atau biasa mahasiswa pencinta alam. Oke, seperti itu. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman buat yang ingin kepoin mahasiswa pencinta alam Univ Darun Najah bisa langsung gabung dan ikut kita di Univ Darun Najah. Dengan tadi ada diskon teman-teman 75% aja ya Bang Fadil. Iya. Dan juga UKT-nya hanya 1,6 juta untuk di wilayah Jakarta. Mungkin itu teman-teman. Makasih Bang Faris atas waktunya. Sama-sama, Bang. Semoga selanjutnya kita bisa pendakian bareng mungkin. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semua teman-teman. Kita terus berada di Outdoor Podcast. Salam lestari. Salam lestari.